Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, polisi menetapkan sopir dari Vanessa Angel, Tubagus Jody sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Jombang yang menyebabkan Vanessa Angel dan suaminya Febri Andriansyah meninggal dunia. Tubagus Jody langsung ditahan dan dijerat dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Hari Rabu itu juga, tanggal 10, saudara Jody, Tubagus Jody, Mama Jody, sudah dinyatakan sebagai tersangka. Tubagus Jody, sopir Vanessa Angel, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan tunggal yang merenggut nyawa Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah. Penetapan tersangka terhadap sopir Vanessa Angel, Tubagus Jody, disampaikan langsung Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, dan Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Latif Usman. Tubagus Jody langsung ditahan dan menjalani pemeriksaan lanjutan di Mapolres Jombang. Tubagus Jody sendiri dikenakan pasal berlapis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tubagus Jody dijerat pasal 310 ayat 4 tentang kelalaian saat berkendara dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Serta pasal 311 ayat 5 tentang dengan sengaja melakukan aktivitas saat berkendara yang bisa menyebabkan orang meninggal dunia dengan ancaman pidana 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Menurut petugas kepolisian, penerapan pasal 310 ayat 4 dan pasal 311 ayat 5 dilakukan berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang dimiliki polisi. Sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kepada yang bersangkutan, kenapa dikenakan sebagai tersangka? Ada beberapa bukti petunjuk barang bukti yang bisa dikenakan kepada yang bersangkutan. Ya, sebagai contoh, dalam penggunaan jalan tol ada batas rambu yang seharusnya dipatuhi oleh pengemudi. Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Latif Usman menyebut bahwa Tubagus Jody mengendarai mobil dengan kecepatan 130 km per jam, serta menggunakan telepon genggam saat mengemudi. Sementara hasil pemeriksaan kami, keterangan-keterangan ini telah menguatkan bahwa betul dia main HP. Kalau saya sampaikan tadi, HP-nya apa? Di medsos ada. Terus betul dia mengirim chat ke bapaknya pada jam 11.55. Dia mengirim chat, berarti kan dia pada saat nyupir. Sedangkan perjalanan sampai menuju TKP sekitar cuma 30 menit. Sebelumnya, Vanessa Angel dan suaminya tewas dalam kecelakaan tunggal di Tol Jombang, Mojokerto pada Kamis 4 November lalu. Saat kecelakaan, mobil menghantam beton pembatas jalan hingga terpental sejauh 30 meter. Akibatnya, Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, anak Vanessa Angel, Gala Sky Andriansyah, pengasuh anak Siska Lorenza dan sopir Tubagus Jody selamat namun mengalami luka-luka. Tim Liputan Metro TV. Untuk mengetahui hasil pemeriksaan terbaru terhadap sopir Vanessa Angel, Tubagus Jody yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan tunggal yang mengakibatkan Vanessa Angel dan suaminya meninggal dunia dan kemudian bagaimana tanggapan dari pihak keluarga. Kita akan membahasnya bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, dan juga ada mertua Vanessa Angel, Pak Faisal. Pak Faisal dan Pak Gatot, selamat malam. Baik. Tampaknya komunikasi kami belum tersambung dengan Pak Faisal. Saya akan langsung ke Pak Gatot dulu. Pak Gatot, saya ingin konfirmasi sekali lagi Pak Gatot. Ini kan Tubagus Jody sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pasal-pasal apa saja Pak Gatot yang dikenakan kepada tersangka ini? Baik Mas Ikam, jadi terhadap Tubagus Muhammad Jody itu kami kenakan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Itu alasan kami pertama menetapkan pasal itu karena dalam mengendarai kendaraan yang bersangkutan tidak fokus dan melebihi batas daripada kecepatan yang ditentukan di jalan tol. Karena sebelum terjadinya kecelakaan itu ada beberapa rambu yang mengingatkan batas maksimal kecepatan adalah 80 km. Sedangkan pengakuan daripada yang bersangkutan mengendarai kecepatan melebihi 100 km itu 130.
Ini yang menguatkan kami untuk menerapkan pasal 310 ayat 4. Sedangkan juga kami masukkan juga pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Ini terkait dengan sadar dia mengendarai kendaraan, tapi juga melakukan sesuatu hal yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan orang lain meninggal dunia. Ini kita yakin dengan pasal tersebut karena dari hasil handphone yang diangkat oleh teman-teman Jurusubdit Cyber dan lapor, itu ada bukti percakapan pada pukul 11.58 itu. Sedangkan kejadiannya pukul 12.32. Jadi ada tenggang waktu antara dia menggunakan komunikasi sampai dengan terjadinya kecelakaan. Makanya kami meyakini yang bersangkutan juga dapat dikenakan pasal 311 ayat 5 tahun Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 itu dengan ancamannya 12 tahun penjara dan dendanya 24 juta rupiah. Baik, ancaman pidana maksimalnya 12 tahun penjara begitu ya Pak Gatot. Pak Gatot, ini berapa kali tersangka ini menggunakan handphonenya? Ini yang nanti masih didalami oleh penyidik, karena juga kami masih menunggu juga hasil pemeriksaan terhadap ahli dari lapor yang terkait dengan analisa digital forensik untuk handphonenya. Sedangkan kami juga menunggu dari TAA, hasil dari TAA, Traffic Accident Analysis. Itu yang juga kami masih nunggu untuk nanti kami padukan untuk menjadikan dasar untuk pertanyaan terhadap yang bersangkutan. Pak Gatot, saya ingin konfirmasi apakah memang betul bahwa tersangka ini memang sempat mengupload video ketika sedang berjalan dengan kecepatan tinggi di jalan raya dan diuploadnya ke media sosial, lalu kemudian dihapus. Apakah memang betul itu adalah video yang diunggah oleh tersangka sendiri? Ini yang jelas kami masih menunggu dari digital analisis ya terkait handphone yang bersangkutan. Kemudian juga semua informasi yang ada juga tetap kami akan dalami. Baik. Pak Gatot, kenapa kemudian pihak polisi memutuskan untuk langsung dilakukan penahanan terhadap tersangka? Ya, yang jelas karena sudah kita kirim SPDP hari ini ke Kejari Jombang, kemudian juga yang bersangkutan juga jelas dia dipersangkakan dengan pasal dengan ancaman di atas 5 tahun, ya, yang 310 itu 6 tahun, kemudian yang 311 12 tahun, berarti di atas 5 tahun. Kami meyakini yang bersangkutan patut untuk dilakukan penahanan. Oke, baik. Pak Gatot, informasi apa yang ditunggu dari TAA ini nantinya? Yang jelas nanti di situ akan mendapatkan hasil berapa sebenarnya kecepatan yang digunakan oleh Jody. Kemudian di situ bagaimana proses hingga terjadinya laka lantas tersebut. Nanti dipadukan dengan hasil daripada CCTV yang sudah ada di penyidik, Mas. Baik. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Gatot Repli Handoko telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak Gatot.